Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, karunia sehat badan, sehat jasmani dan rohani hingga pada saat ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti ini, dan juga yang kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin. Yang saya hormati pertama-tama dosen saya Bapak Muhammad Lia Ulami selaku dosen mata kuliah pendidikan agama, dan juga teman-teman semuanya yang saya sayangi. Nah, terlebih dahulu mari saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Muhammad Alfanur Rahman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Semarang dengan mengambil jurusan atau prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang tugas manusia sebagai Abdullah. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi membahas apa itu tugas manusia sebagai Abdullah, apa sih pengertian dari kata Abdullah itu sendiri? Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari kata Abdullah. Pertama, kata Abdullah sendiri berasal dari dua suku kata. Yang pertama, Abdun dan Allah. Kata Abdun sendiri artinya adalah hamba. Jadi, Abdullah artinya adalah hamba Allah. Dalam bahasa Arab sendiri, Abdun dikenakan kepada setiap manusia yang merelakan atau mengabdikan kebebasannya kepada sesuatu. Orang yang rela melepaskan kebebasan kepada orang lain disebut hamba. Dengan demikian, Abdullah sendiri berarti orang yang dengan rela hati menyerahkan kebebasannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia disebut sebagai hamba Allah. Nah, untuk pengertian lebih lanjut lagi mengerti kata Abdullah adalah begini. Abdullah itu berarti orang yang dengan rela hati menyerahkan kebebasannya kepada Allah, sehingga ia disebut dengan Abdullah kan. Nah, dengan demikian Abdullah sendiri menjadi terikat dengan semua ketetapan Allah atau ketentuan Allah. Ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tugas kita hidup di dunia ini, yakni pada Quran surah Al-Dariyat ayat 56. Artinya sebagai berikut, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, ayat ini menegaskan bahwa posisi kita sebagai Abdullah. Nah, selanjutnya apa sih tugas manusia sebagai Abdullah itu atau hamba Allah? Nah, tugas manusia sebagai Abdullah itu merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu dan atau ma'rifahnya kepadanya. Tugas manusia sendiri itu kan sudah dipahami dalam firman Allah sebagai dengan ayat sebelumnya itu Quran surah Dariyat ayat 56 yang berbunyi
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Nah, untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari uraian terdahulu dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau materi. Jasad manusia berasal dari alam materi atau seripati yang berasal dari tanah, dan sehingga eksistensinya mesti tunduk pada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi. Nah, sedangkan roh manusia sejak berada di dalam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Nah, seperti itu arti sebenarnya dari tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Nah, selanjutnya sikap atau perilaku apa sih yang mencerminkan tugas kita sebagai Abdullah, tugas manusia sebagai Abdullah? Nah, bentuk implikasi atau sikap maupun perilaku dari status seseorang sebagai hamba Allah itulah jika dia atau seseorang itu taat kepada Rabb-nya atau Allah itu sendiri. Karena itu maka jangan sekali-sekali kita melanggar larangan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan juga jangan sampai menyekutukan Allah. Karena jika kita melakukan hal tersebut, maka status kita sebagai hamba Allah atau Abdullah itu tidak berarti apa-apa. Walaupun nama kita Abdullah, namun tidak menjadi jaminan bahwa kita bersifat status Abdullah atau hamba Allah. Karena hamba Allah itu adalah seseorang manusia yang taat atau tunduk pada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti itu. Nah, apa sih bentuk perilaku atau sikap yang mencerminkan diri kita sebagai Abdullah atau hamba Allah? Nah, contohnya seperti pelaksanaan ibadah, sholat, haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya merupakan peneguhan status orang sebagai Abdullah itu sendiri. Karena itu, jika manusia tidak mau menjalankan ibadah-ibadah seperti hal tersebut, maka dia tidak tergolong sebagai Abdullah tersebut, Abdullah itu sendiri atau hamba Allah. Karena ya memang fitrah manusia sebagai hamba Allah ya harus beribadah kepadanya. Nah, sebelum menerapkan perilaku sikap sebagai hamba Allah, yang paling utama dan penting harus kita ingat adalah hal yang wajib kita lakukan terlebih dahulu. Apa sih itu? Yaitu sholat 5 waktu dan juga rutin membaca Al-Quran. Nah, bila kedua perilaku atau sikap ini kita terapkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita mampu merelasikan diri kita sebagai Abdullah atau hamba Allah yang taat. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah ada beberapa penjelasan di antara ayat-ayat Al-Quran yang dapat kita hayati dan amalkan sesuai isi kandungan ayat tersebut. Apa saja ayat dalam Al-Quran atau surah yang menjelaskan seorang manusia sebagai hamba Allah. Nah, yang pertama adalah pada Quran surah Al-Mu'minun. Ada 3 poin. Yang pertama, yaitu salah satu diri bahwa diri kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Yang kedua, senantiasa mengakui bahwa kemahakuasaan Allah
yang telah menjadikan diri kita sesuatu yang hina tersebut menjadi lebih baik. Maksudnya diangkat derajatnya. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya ciptaan. Nah, yang kedua terdapat pada surah Quran surah An-Nahl, yaitu yang pertama, senantiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Dan juga selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani tersebut. Nah, yang terakhir terdapat pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi poinnya ada dua. Yang pertama, yaitu kita selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian yang sempit maupun yang luas. Dan yang kedua, yaitu senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dimanifestasikan kepada dengan beribadah kepadanya. Nah, itulah beberapa perilaku atau sikap yang mencerminkan diri kita seorang manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan tentang tugas manusia sebagai Abdullah adalah sebagai makhluk Allah, kita harus mampu mengemban amanat yang telah diberikan dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidup kita di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai tugas, salah satunya yaitu sebagai Abdullah sendiri, yaitu hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepada Allah itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan atau presentasikan. Bila mana ada tutur kata ataupun pengucapan kalimat, penyampaian materi yang kurang mengenakan atau kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena fitrah manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.